ada fakta-fakta yang secara umum orang tidak tahu. Termasuk sebetulnya orang tua pelapor, orang tua korban meyakini kok itu kecelakaan lalu lintas. Buktinya apa? Pada tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menarik ya dalam pernyataannya di channelnya Ibu Titin ya. Silakan nanti berkunjung ke channelnya Bu Titin ya. Silakan di-subscribe, di-like juga di situ ya. Kita bantu Bu Titin untuk kembangkan channelnya ya. Itu channelnya atas nama Titin Reality The Real ya. Yang menyatakan di situ ada fakta terbaru yang ditemukan bahwa sebenarnya si Ibtu R ini juga meyakini bahwa itu adalah kecelakaan begitu ya. Sempat juga mengklaim itu gitu ya. Jadi menarik untuk kita saksikan sebetulnya gimana videonya. Ini dia. Kan besok rencana persiapan untuk sidang PK-nya Sudirman. Bagaimana kira-kira persiapan untuk sidang PK itu? Sudirman alhamdulillah tadi saya tengoknya juga secara ini sih sudah siap, karena memang Sudirman kan sejak dikembalikan ke lapas Cirebon itu sudah dilindungi LPSK, dan tadi juga ada asesmen dari, jadi kayak pendampingan dari psikolog. Nah tadi tuh ditanya kalau pertanyaan begini, Sudirman harus mengingat-ingat dulu, harus ini tidak usah langsung menjawab. Dan saya juga berkomunikasi dengan psikolog, sebetulnya gimana sih yang kita nyatakan kan selama ini dari keluarganya Sudirman ada kelemahan atau disebut idiot. Ternyata saya mendapat informasi dari psikolog itu, jadi Sudirman tuh bukan idiot, tetapi kecerdasannya di bawah rata-rata, di bawah rata-rata. Jadi di bawah rata-rata, nah di bawahnya lagi, tapi di atas idiot gitu. Jadi memang secara ini lemah betul, artinya Sudirman itu tidak bisa diajak bicara apabila kata-kata itu dia tidak pernah dengar. Jadi mungkin saya juga komunikasi dengan psikolog itu gimana ya, kemungkinan iya Bu, kelihatannya satu dia kalau dari sifat-sifatnya Sudirman itu tidak enak kalau menolak. Sifat-sifatnya terjadi kelihatannya tuh ingin selalu melayani orang lain, walaupun itu pada akhirnya merugikan dia diri sendiri gitu. Berarti kondisi Sudirman sendiri secara psikologi maupun fisik dan mental begitu ya, apakah memang sebenarnya sudah siap untuk dihadirkan di persidangan PK besok, karena kan akan memberikan kesaksian juga ya? Secara ini masih siap, tetapi memang dia tidak bisa. Kalau kita mengajukan pertanyaan yang terlalu berat, dia akan sulit mencerna. Itu aja, karena sulit mencerna, khawatirnya dia menjawab asal, itu yang kita khawatirkan gitu. Jadi memang tadi juga dari psikolog terus dikasih simulasi. Kan simulasinya pertanyaannya begini, Sudirman tadi pagi makan sama apa gitu, sama nasi uduk. Nah nasi uduknya kasih telur enggak? Bulat enggak? Setengah apa? Enggak, diiris-iris. Nah, terus kita tanya lagi nih, Sudirman pernah nggak dikasih makan telur yang bulat? Nah itu dia tuh untuk menjawab itu juga butuh proses gitu loh. Kemudian tadi ada, karena kan ada ponakannya yang diajak gitu, lihat ke lapas. Sudirman itu ponakan Sudirman suka kesini, suka gendong nggak? Tiap hari gendong. Nah jadi dia tuh seperti susah memisahkan antara khayalan dia dengan peristiwa yang terjadi sebenarnya gitu. Kan nggak mungkin ponakan yang masih umur 2 tahun sebelum digendong tiap hari sementara dia ada di lapas itu. Jadi saya konsultasi itulah dengan psikolog yang mendampingi Sudirman. Jadi itu Bu, jadi antara khayalan dan kenyataan yang terjadi dia tuh seperti sulit memisahkan gitu. Itulah sebabnya mungkin ya mohon maaf karena selama ini juga dia dalam tekanan yang luar biasa. Kemudian ketika Peggy tertangkap juga masukkan ke dia luar biasa, seolah-olah dia pelakunya, dia ikut memukul. Jadi kadang-kadang kita susah memisahkan antara kenyataan yang dia alami dengan kondisi yang dimasukkan dari orang-orang tertentu gitu loh. Saya nggak ngerti bahasa itunya apa gitu, cuman memang ada pemahaman seperti itu, dan kita terus-menerus psikolog juga melakukan pendampingan, tetapi tidak pada perkara ini, jadi pada peristiwa sehari-hari lah ininya. Kalau dari psikolognya sendiri sebenarnya ada kesimpulan nggak sih kalau sebenarnya kan ini kan Sudirman itu
menjadi saksi mahkota, dianggap sama penyidik waktu itu menjadi saksi mahkota yang akhirnya menyebabkan para terpidana divonis seumur hidup kan. Nah, ada nggak kesimpulan dari psikolognya bahwa sebenarnya Sudirman ini dengan adanya kondisi seperti itu sebenarnya tidak bisa dipegang sebagai saksi, kata-katanya itu memang tidak layak dijadikan saksi gitu. Ada nggak sih simpulan dari psikolog? Ya itu, dia tidak idiot. Tidak, kalau kesimpulan yang tadi saya sampaikan gitu sih, gini, sekarang tuh psikolog tuh tidak, mohon maaf dari kasus PG kemarin tuh kelihatannya tidak bisa membuka ke forum secara inilah yang saya tangkap gitu. Yang disampaikan ke saya, dia tuh Sudirman tidak idiot, tapi kemampuan berpikirnya di bawah rata-rata. Jadi kalau ini idiot, nah ini cuma dia ada di sini cuma setingkat dari idiot aja. Nah di sininya di bawah rata-rata, di sini di bawah rata-rata. Jadi kalau ada di bawah rata-rata tuh ada di bawah rata-rata 2, dia poin ketiganya. Tapi di atas idiot sedikit. Kan saya susah menafsirkan seperti itu ya, cuman pakai bahasa awam seperti itulah. Tetapi kalau misalnya dia bisa dijadikan saksi, bisa hanya pada pemilihan bahasanya yang harus sederhana betul, yang tidak bisa berada dalam tekanan gitu. Itu sih intinya sih yang tadi komunikasi saya dengan ini. Jadi tidak disabilitas mental, tetapi memang kemampuan berpikirnya, kemampuan intelektualnya jauh di bawah rata-rata, bahasanya gitu. Oke, nah ini kan sepanjang persidangan sudah ada dihadirkan ya saksi-saksi ahli bahkan yang menguatkan bahwa memang sebenarnya ini peristiwa yang di 2016 ini mengarahnya sebenarnya ke kecelakaan lalu lintas begitu. Nah, bagaimana tanggapan Bu Titin? Ya sebenarnya masalah kecelakaan lalu lintas kan dari dulu saya sudah mengkomunikasikan itu, walaupun di persidangan hanya komunikasinya antara bukti-bukti yang tidak relevan dengan dakwaan. Dan sebetulnya saya juga tahu banget lah itu sebetulnya kecelakaan lalu lintas karena ada fakta-fakta yang secara umum orang tidak tahu. Termasuk sebetulnya orang tua pelapor, orang tua korban meyakini kok itu kecelakaan lalu lintas. Buktinya apa? Pada tanggal ada dugaannya. Ini nanti di cross check silahkanlah karena itu mah tugasnya Kapolri untuk mengecek ya. Pada tanggal 29 Agustus 2016 itu ayahnya korban sudah mengurus jasa raharjanya sebagai korban, anaknya sebagai korban kecelakaan. Karena gini, di 2016 kan kalau kecelakaan tunggal itu dapat separohnya. Tapi kalau kecelakaan karena ada lawan atau kecelakaan karena tabrak lari itu dapat 25 juta. Nah itu sebetulnya sempat diurus gitu. Tetapi konstruksinya tiba-tiba ada rekayasa pada tanggal 31, itu kan setelah adanya kesurupan Linda. Nah akhirnya memang 1 bulan kemudian setelah peristiwa ini jalan, kemudian ditangkaplah 8 yang akhirnya jadi tersangka dan akhirnya terpidana ini. Itu memang kalau cerita dari yang beredar kan memang di persidangan juga disampaikan. Jadi pinter sekali Semeton ya. Pada saat pengurusan untuk jasa harjanya bahwa dia mengakui bahwa itu adalah kecelakaan begitu kan. Keren ya. Tapi pada saat dia mau menaikkan menaikkan pangkat atau segala macam dirubah menjadi pembunuhan begitu. Ini sesuatu yang sangat keren begitu kan. Keren sekali ya. Kalau kita mau mengurus jasa harja untuk mendapatkan uangnya, kita akui bahwa itu kecelakaan. Tapi kalau untuk menaikkan pangkat mungkin ya, itu pembunuhan. Pintar sekali Anda. Begitu kita lanjutin saja ya. Awalnya kecelakaan lalu lintas, kemudian ada temennya Vina yang kesurupan. Jadilah ini pembunuhan gitu. Jadi pada akhirnya jasa harja yang sudah diajukan itu sebulan kemudian dibatalkan oleh pelapor. Nah untuk konfirmasinya, saya kan dapat informasi ini jauh dari dulu. Silahkan aja ke Kapolri, ke institusi kepolisian. Karena apa? Ketika mengajukan permohonan jasa harja kan harus ada LP. Yang berdinasnya masih ada di Polres Sumber. Kemudian juga
karyawan Jasara Harjanya juga masih aktif kok sampai sekarang bisa dikonfirmasi. Mungkin kalau data, kalau misalnya dari institusi kepolisian yang meminta bisa dikeluarkan karena biasanya kan 5 tahun sekali kan datanya di delete gitu karena sudah tidak ada masalah. Tapi kalau institusi kepolisian misalnya Kapolri yang minta, yakinlah bisa dibuka itu datanya. Kalau pernah ada pengajuan Jasara Harja dari ayahnya korban laki-laki. Bisa bisa dikonfirmasikan ke pasien siapa yang dimaksud yang mengajukan Jasara Harja ini agar lebih jelas dan apakah bisa dibuktikan bahwa memang sudah terjadi pengajuan, apakah mungkin ada bukti-bukti transaksi yang bisa menjadi barang bukti begitu? Yang bisa gini, kalau kita kan masyarakat biasa, apalagi saya hanya pengacara gitu. Kalau konfirmasi mengenai pernahkah orang tua korban laki-laki yang mengalami kecelakaan itu pernah mengajukan Jasara Harja, ada anggota yang bisa dikonfirmasi betul nggak ada permohonan pengajuan Jasara Harja. Ada karyawan yang masih Jasara Harja yang menerima berkas penuh itu ada. Silahkan, cuman mungkin untuk orang awam agak sulit ya membuktikannya. Jadi ini diperlukan instruksi Kapolri untuk mencari kebenaran mengenai informasi ini. Karena sebetulnya ini informasinya betul. Hanya kan kalau kita orang umum nggak bisa nyari gitu. Silahkan Bapak Kapolri atau tim sus Kapolrinya lah. Karena kelihatannya sih sudah terkonfirmasi kalau menurut saya gitu. Nggak mungkin lah informasi sebesar ini nggak sampai ke Kapolri, nggak mungkin. Berarti bisa disimpulkan bahwa pada saat kejadian sebenarnya orang tua dari korban laki-laki ini berarti yang dimaksud adalah Bapak Rudiana, betul ya? Bahwa Rudiana sudah meyakini bahwa anaknya meninggal kecelakaan sehingga akhirnya mengajukan Jasara Harja ini. Betul seperti itu kesimpulannya? Betul seperti itu kesimpulannya. Jadi kalau pada akhirnya berubah menjadi pembunuhan dan pemerkosaan dan mengakibatkan 8 terpidana, yaitu karena adanya kesurupan. Boleh disebutkan bahwa kesimpulannya seperti apa? Seperti yang tadi bahwa memang kesimpulannya adalah berarti? Ya, kesimpulannya ya seperti yang disampaikan di persidangan PK lah. Penelusuran, bahwa investigasi ayah korban meyakini kecelakaan karena pernah mengajukan permohonan Jasara Harja. Nah itu ya, kenapa dia berubah menjadi kecelakaan, menjadi pembunuhan? Dari siapa? Dari kesurupannya siapa? Si Linda. Jadi bagaimana? Linda harus diberikan juga gitu kan kesempatan untuk menjelaskan. Tapi kemarin memang tidak bisa menjelaskan, orang kesurupan katanya kan. Tapi yang dipertanyakan itu benar itu kesurupan atau memang kesurupan saja begitu. Ya, kita harapkan sih ini menjadi sesuatu novum baru ya untuk bagaimana menemukan bahwa sejatinya kasus itu murni ya, memang dibuat-buat begitu kan. Karena kita tahu sendiri seperti saya bilang tadi bahwa kalau mengurus asuransi itu adalah kecelakaan. Tapi untuk menaikkan pangkat mungkin ya. Jadi kasus pembunuhan. Keren ya. Tapi intinya sebetulnya di akhir video selalu saya pesan jangan cepat termakan waktu ya, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Segitu saja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.